Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita akan membahas bahasa. Kalian kemarin sudah menyimak bacaan yang berjudul suka dan tidak suka. Mungkin dari bacaan kemarin kalian ada beberapa kata yang tidak dimengerti atau kurang paham. Nah, bagaimana cara kita mencari tahunya? Bisa kita cari tahu dengan menggunakan kamus. Nah, bagaimana sih cara mencari kata di dalam kamus? Kamus itu ada dua. Ada kamus cetak seperti yang ada di gambar ini ya. Seperti yang ada di gambar. Kemudian ada nanti kamus daring atau bisa kita cari secara online, arti katanya di kamus daring. Oke, sekarang yang kamus cetak terlebih dahulu, mungkin kamu di rumah sudah punya atau kakakmu ada yang punya, nanti bisa dipinjam, dibuka, kemudian latihan untuk mencari kata-kata yang sulit. Nomor 1, perhatikan kata-kata yang ada di dalam kamus cetak. Urutan kata-kata tersebut disusun sesuai abjad. Nah, di kamus besar bahasa Indonesia ini kata-katanya sudah disusun sesuai abjad, mulai dari abjad A sampai abjad Z. 2, perhatikan huruf pertama kata yang kalian cari. Bukalah kamus pada bagian huruf tersebut. 3. Jika kata tersebut kata berimbuhan, kenali kata dasarnya terlebih dahulu. Perhatikan huruf pertama kata dasar tersebut. Nah, misalkan menyapu itu adalah kata berimbuhan. Kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah sapu. Imbuhannya apa? Menjadi apa? Menyapu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencari tahu artinya di kamus? Caranya yaitu ambil kata dasarnya tadi yaitu sapu. Nah, sapu ini baru bisa dilihat di kamus. Kemudian 4, kalian tidak perlu mengurutkan kata satu persatu. Cukup perhatikan huruf kedua dan ketiga dari kata yang kalian cari. 5, lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf itu menunjukkan kelas kata tersebut, maksudnya mungkin kata ini termasuk kata sifat, atau kata benda, atau kata kerja. Nah, contoh 1, kata yang dicari adalah panik. Nah, bagaimana cara mencari di kamus cetak? 1, bukalah kamus pada bagian huruf P, karena huruf pertama dari panik adalah huruf P. Yang kedua, huruf kedua adalah A. Carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata pa. Yang ketiga, telusuri daftar kata pa atau carilah ya. Pa, cari. Kemudian yang diikuti dengan huruf N. Nah, menjadi pan dan seterusnya sampai kalian menemukan kata panik. Setelah kalian menemukan kata panik yang keempat, nah baru di situ kalian akan mendapatkan artinya. 5, lihatlah huruf sebelum arti kata panik. Huruf A ini menunjukkan kata panik termasuk kelas adjektif atau kata sifat. Coba di situ adalah bawa sendiri tampilan dari kata panik yang ada di kamus cetak. Nah, di situ panik. Nah, setelah panik ada simbol huruf A. Nah, A adalah adjektif atau kata sifat. Apa artinya? Arti dari panik adalah bingung, gugup, atau takut dengan mendadak, sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Contohnya, contoh kalimatnya ya. Dalam situasi bagaimanapun kita tidak boleh panik. Contoh kedua, kata yang dicari adalah berkonsultasi. Nah, ini berimbuhan ya.
Bagaimana caranya? Nomor 1, kenali kata dasarnya yaitu konsultasi. Yang kedua, bukalah kamus pada bagian huruf K. Kemudian yang ketiga, huruf kedua adalah O, maka carilah daftar kata yang dimulai dengan suku kata ko. 4. Telusuri daftar kata ko yang diikuti dengan huruf N menjadi kon sampai kalian menemukan kata konsultasi. Setelah kamu menemukan kata konsultasi, kalian akan mendapatkan artinya. 6. Lihatlah huruf sebelum arti kata konsultasi dan kata berkonsultasi. Huruf N sebelum arti kata konsultasi menunjukkan bahwa kata konsultasi termasuk kelas nomina atau kata benda, dan sedangkan kata berkonsultasi termasuk kelas verba atau kata kerja. Coba yang bawah itu tampilan dari kata konsultasi di dalam kamus. Konsultasi bisa juga diberikan imbuhan ber menjadi berkonsultasi, akan berubah kelas katanya menjadi v atau verba, yaitu kata kerja. Apa arti dari berkonsultasi? Yaitu bertukar pikiran atau meminta pertimbangan dalam memutuskan sesuatu, misalkan berkonsultasi tentang usaha dagang dan sebagainya. Contohnya adalah, contoh kalimatnya bagaimana, yaitu tokoh-tokoh bank berkumpul di Jakarta dan saling berkonsultasi untuk memecahkan masalah perkreditan. Nah, di bawah itu berkonsultasi juga kata kerja dengan arti meminta nasihat. Nah, misalkan tentang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, ada kamus daring ya, kamus secara online. Nah, itu adalah tampilan dari kamus daring. Nanti bisa kalian cari di HP kalian atau di laptop. Nah, langkah-langkah yang pertama di situ, bukalah laman kbpi.kemdikbud.go.id. Kemudian ketikkan kata yang kalian cari di kotak pencarian. Kemudian yang 3, dapatkan artinya. Yang keempat, lihatlah huruf sebelum arti kata. Huruf tersebut menunjukkan kelas kata yang dimaksud. Contohnya di situ. Ini akan ada video atau tutorial cara mencari kata di dalam kamus ya. Silakan disimak, kita simak bersama-sama. Nah, yang pertama, buka Google kalian. Seperti ini ya tampilannya. Kemudian ketikkan cari KBBI daring. Kemudian diklik pencarian. Nah, seperti ini tampilannya. Di situ ada KBBI daring, silakan dipilih. Nah, akan muncul seperti ini ya, seperti tadi. Sekarang ketikkan kata yang ingin kalian cari, yaitu tadi panik. Nah, seperti ini ya tampilannya. Panik. Adjektif ya, bingung, gugup atau takut dengan mendadak sehingga tidak dapat berpikir dengan tenang. Kemudian kata yang kedua misalkan fobia. Nah, fobia, bentuk tidak baku ya. Noun itu tadi kata benda ya. Ketakutan yang sangat berlebihan terhadap benda atau keadaan tertentu yang dapat menghambat kehidupan penderitanya. Nah, itu tadi adalah cara mencari kata di kamus daring. Terima kasih anak-anak untuk belajar hari ini. Saya harapkan kalian sudah paham. Nanti kalau
Belum paham bisa WA Bu Chandra. Selanjutnya kalian akan mengerjakan soal yang ada di Classroom. Terima kasih.